8. Lucu menyinggung. Meskipun agak aneh, setidaknya aku bisa mendapatkan pekerjaan dengan cara ini gelombang. Chen Xinyu tersenyum canggung dan meletakkan kartu identitas dan resumenya di atas meja. Siapakah dewa itu? Aku hampir mati ketakutan karena semua omong kosong ini sepanjang hari. Su Qimeng yang awalnya marah langsung tenang dan memeluk Chen Xinyu. Hei, Xiao Meng, gelombang. Maaf, saya terlalu tidak sabar. Chen Xinyu segera menoleh ke atas dan melepaskan diri dari ikatan Su Qimeng. Haha, Xiao Meng, payudaramu sudah tumbuh lebih besar lagi gelombang. Selalu sebesar ini. Oke. Su Qimeng tersipu dan mulai mencubit wajah Chen Xinyu lagi. Sakit, sakit, guk guk guk. Mengikuti suara Xiao Kun, mereka berdua langsung menjadi tegang. Dadada, pada saat itu, pintu di sebelahnya berdering lagi. Hei, Su Qimeng, kali ini aku mendengar suara. Bukakan pintu untukku. Petik 2. Selesai. Su Qimeng tidak pernah menyangka bahwa Bibi Zhang telah bersembunyi dan menyergapnya begitu lama. Guk guk guk. Melihat Xiao Kun yang berteriak di pintu, Chen Xinyu melepaskan diri dari ikatan Su Qimeng dan berjalan menuju pintu. Hai, suami. Oh, bersembunyi sepanjang waktu bukanlah solusi. Apa kau lupa, aku bekerja di bagian penjualan, dan aku sudah lama berurusan dengan Bibi Zhang. Serahkan saja padaku. Tapi, Su Qimeng bahkan lupa mengatakan bahwa ia berutang sewa 2 bulan. Asal dia membuka pintu, dia tidak akan dilepaskan apapun yang terjadi. Mendesis. Tepat ketika dia ingin menghentikannya, Chen Xinyu sudah membuka pintu. Baiklah, Su Qimeng, cepat berikan padaku. Melihat Chen Xinyu di depannya, Bibi Zhang perlahan mengerutkan kening. Kamu adalah Bibi. Aku sepupu kakak Qimeng. Namaku Su Xiaoyu. Selamat siang gelombang. Apa? Sepupu. Melihat Chen Xinyu tidak jauh, Su Qimeng benar-benar tercengang. Apa yang sedang suamiku coba lakukan? Sepupu. Melihat Su Qimeng yang sedang menatapnya tidak jauh, Bibi Zhang perlahan mengerutkan kening. Baiklah, Su Qimeng. Kau ingin menggunakan adikmu untuk menekanku. Apa kau pikir trik ini akan berhasil? Kau harus membayar sewa selama 2 bulan. Bibi, ayo kita keluar dan membicarakannya. Hai. Sebelum Bibi Zhang sempat memarahi Su Qimeng, dia didorong keluar oleh Chen Xinyu. Hal ini membuat Su Qimeng bernapas lega. Guk guk, hei, Xiao Kun. Xiao Kun berteriak 2 kali, mengira Chen Xinyu dalam bahaya, dan mencoba mengejarnya, tetapi ditarik kembali oleh Su Qimeng. Biarkan saja ayahmu pergi, sekarang kita hanya bisa mengandalkannya. Xiao Kun mengibaskan ekornya, seolah mengerti maksud Su Qimeng. Lalu duduk. Hari kedua setelah pemiliknya kembali sungguh semarak. Segera setelah, mendesis. Saat pintu terbuka, Su Qimeng berdiri dari tempat duduknya dengan cemas dan menatap Chen Xinyu yang sedang berjalan menuju pintu. Tua, Su Qimeng. Sebelum Su Qimeng sempat berbicara, Bibi Zhang di belakang Chen Xinyu melompat keluar. Demi sepupumu, aku akan berutang padamu 1 bulan lagi. Jika kamu tidak membayar sewa bulan depan, aku akan. Tante. Chen Xinyu menoleh dan mengerutkan mulut kecilnya. Matanya yang besar dan berair sudah sedikit basah. Aku akan. Dengan lembut mengirimmu keluar. Terima kasih, Bibi Zhang. Saya pasti akan memberikan uangnya bulan depan. Melihat pihak lain memberinya jalan keluar, Su Qimeng segera menundukkan kepalanya dan membungkuk kepada Bibi Zhang. Baiklah. Karena suamimu meninggal lebih awal, aku akan memberimu sedikit waktu lagi. Tapi aku harus mengatakannya lagi. Lebih baik kau tinggalkan tempat ini. Mereka yang telah meninggal tidak akan kembali. Tante, sebelum Bibi Zhang menyelesaikan kata-katanya, Chen Xinyu berbicara lagi. Dia menggigit bibir bawahnya dengan sengaja, dan entah bagaimana sudut matanya yang indah berangsur-angsur berubah sedikit lebih merah. Bibi tidak mengatakan apa-apa. Bibi Zhang yang awalnya serius, tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan mulai menyentuh kepala Chen Xinyu. Baiklah, Su Qimeng, aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Selain itu, suruh anjingmu diam saja.
Anjingmu terus menggonggong setiap hari. Itu sangat menyebalkan. Setelah berkata demikian, Bibi Zhang segera berbalik dan meninggalkan pandangan kedua orang itu. Apa-apaan ini? Su Qimeng berteriak dan menunjuk Chen Xinyu yang tidak jauh. Hei hei. Melihat pihak lain pergi, Chen Xinyu langsung menyingkirkan ekspresi imutnya. Dan dia bahkan tidak tahu di mana sudut mulutnya terangkat. Sudah kubilang, serahkan saja padaku. Guk-guk. Ketika Xiao Kun melihat keberhasilan Chen Xinyu, dia juga mulai memberi selamat padanya. Apa kabar? Xiao Kun gelombang ayah hebat, kan? Dasar bajingan. Su Qimeng buru-buru menutup pintu rumahnya dan terus mencubit wajah Chen Xinyu. Apa yang sebenarnya telah kau lakukan? Kau cubit, cubit, cubit gelombang-gelombang. Aku hanya berpura-pura menyedihkan. Xiao Meng, cubit, 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 bertingkah menyedihkan. Jadi kamu hanya bersikap manis. Tentu saja aku tidak melakukan itu. Aku menggunakan semua kemampuan akting dan kefasihanku untuk membuat Zhang Ali jatuh ke dalam perangkapku. Apa jebakannya? Berhenti mencubit, desir. Kiki gelombang. Saat Su Qimeng melepaskan tangannya, wajah merah Chen Xinyu memantul seperti jeli. Aneh sekali. Aku ingat dulu wajahku tidak begitu sakit saat dicubit. Chen Xinyu menyentuh pipinya yang merah, dan air mata di sudut matanya dicubit oleh Su Qimeng. Cepatlah. Apa yang kau lakukan? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mulai mencubitmu lagi. Hei, baiklah. Baiklah. Chen Xinyu segera melambaikan tangannya dan mulai menceritakan apa yang terjadi. Saat menjual sesuatu kepada seseorang, yang terpenting adalah jebakannya. Selama pihak lain jatuh ke dalam jebakan Anda, banyak uang akan mengalir ke kantong Anda. Baru saja, misalnya, saya memanfaatkan simpati Bibi Zhang dan berpura-pura menjadi murid yang menyedihkan. Aduh, itu bukan intinya. Pokoknya, aku tanamkan padanya konsep bahwa keluarga kita miskin, kamu dan aku sangat menyedihkan, dan sebagainya, supaya dia tertarik. Lalu aku ceritakan banyak hal tentang situasi pekerjaanmu yang bagus, dan kamu akan segera kaya, sekadar untuk menggambarkan gambaran cerah dan meyakinkannya. Dia tentu saja setuju. Bagaimana? Bukankah itu luar biasa? Petik 2. Sambil berbicara, Chen Xinyu membusungkan dada kecilnya yang indah. Itu masih baik-baik saja. Su Qimeng mengatakan ini, tetapi dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Bagaimanapun, suaminya sekarang bertingkah manis di depan seorang wanita tua. Dari sudut pandang manapun, dot ini terlalu aneh, bukan? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika ini terus berlanjut, jangan khawatir. Chen Xinyu tersenyum dan mengambil resume di atas meja. Saya akan mencari pekerjaan besok.